bagikan bansos, MPG jalankan, janjikan kenaikan gaji PNS, gaji buruh, lalu beri janji untuk memberikan. Ditanya setelah itu semua dibagikan, ya siapa yang mengatakan tidak berterima kasih pada Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang dan sore dengan saya bertanya. Memang 100 hari pemerintahan Pak Prabowo ini boleh disebut ini masih nuansa rezim Solo gitu. Jadi orientasinya masih banyak sekali berasal dari Solo. Bahan-bahannya juga orientasinya berasal dari Solo, ya. Belum muncul pemerintahan kepentingan apa namanya? Kepentingan. Jadi belum kepentingan ini masih Solo yang namanya. Nah, kita coba kulik dulu deh di internal Gerindra ya, tapi ini internal Gerindra, ini bukan koalisi sama ini. Saya melihat ada semacam 3 blok atau 3 kubu di dalam internal Gerindra ini. Satu bloknya Sumida Somana, yang kedua bloknya Ahmad Muzani, dan ketiga bloknya Hashim. 100 hari pertama ini, bahkan sebelum 100 hari saya termasuk di dalamnya penyusunan kabinet, kelihatan bloknya Dasko ini jauh lebih unggul, jauh lebih kuat, lebih banyak mempengaruhi Pak Prabowo. Dan tidak sulit untuk memahami mengapa kemudian bau warna corak dari Pak Prabowo ini agak Solo, karena dominannya Dasko ini. Dan Dasko ini sudah sering disebut orang yang merupakan bagian dari lingkaran dekatnya Pak Jokowi saat ini. Kita masih ingat kejadian akan dilaksanakannya rapat paripurna untuk mengesahkan kembalinya undang-undang sebagaimana semula sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya itu tanggal 22 Agustus 2004 yang lalu, yang membuat semua kawan-kawan mahasiswa ke lapangan. Nah, itu konon ceritanya karena peran dari Dasko yang menginginkan rapat paripurna itu segera ditangkap. Sebab karena rapat paripurna putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan sendirinya mementahkan kembali putusan Mahkamah Agung yang memberi kemungkinan kepada anak keduanya, anak ketiga malahnya, untuk dapat dicalonkan sebagai calon gubernur. Karena dihitung sejak dilantik, bukan dihitung sejak didaftarkan sebagai calon kepala daerah. Nah, tetapi dalam 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo ini, menurut saya yang masih berbau dan berorientasi terhadap Solo itu di bawah fasilitator yang itu adalah Dasko, mungkin mulai evaluasi ini di dalam apa yang bisa dicapai, yang bisa diraih dengan bau Solo yang kuat di dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Rasanya mulai ada kesadaran bahwa 100 hari ya, pencapaian pemerintahan Pak Prabowo ini, kalau mau bicara objektif, belum kemana-mana, belum ada satu perubahan besar yang memungkinkan Pak Prabowo tumbuh sebagai presiden yang berasal dari kertanegara. Belum ada ini. Nah, di tengah-tengah itulah, kalau bahkan karena tidak ada, sentimen negatifnya makin tinggi kepada Pak Prabowo. Setidaknya misalnya ada 3 di mana Pak Prabowo jadi oleh-oleh publik. Satu, ketika beliau mengatakan akan memaafkan
koruptor asal mendapatkan uang, lalu diolok-olok Budi. Ketika beliau mengatakan setuju dengan pikiran lahir agar pilkada tidak lagi langsung tapi cukup dipilih melalui kepala daerah, diolok-olok Budi. Lalu yang terakhir, lambatnya beliau merespon putusan hakim terkait dengan kasus tadi 270 triliun. Setelah kita ngomong di luar, 2 hari setelah itu baru dia pidato yang menyesalkan kenapa sampai ada putusan hakim terkait dengan itu. Tentu di bidang-bidang yang lain juga yang lebih substantif juga terasa, termasuk di dalamnya adalah kasus soal pangan bambu yang kalau tidak ditangani cepat oleh Pak Prabowo, ini akan menimbulkan sentimen negatif yang makin tinggi kepada Pak Prabowo. Karena secara kasat mata orang nggak bisa masuk ke akal kita. Begitu panjang bambu itu berderet sampai 30 km, satu pun aparat pemerintah tidak ada yang tahu dari mana asal usulnya. Kan nggak masuk akal kita. Kasus Hasto yang 5 tahun yang lalu hanya mereka bisa kejar-kejar. Nah ini kasus yang baru tumbuh tahun 2002, mereka sudah tahu dari mana asal usulnya. Nggak masuk akal kita. Nah, dalam konteks itulah lagi-lagi mulai kelihatan ada keraguan dari Pak Prabowo untuk terus tumbuh muncul sebagai presiden rasa sombong, ya, untuk lebih muncul dirinya sebagai presiden rasa keadilan. Prabowo adalah Prabowo bukan Jokowi. Kira-kira begitu. Nah, reaksi pertama ini yang dilakukan oleh beliau adalah soal soal bambu itu. Saya kira ini pernyataan simbolik dari Pak Prabowo. Tentu di luar soal tindakan ini sudah tepat gitu ya. Tapi ini pernyataan simbolik dari Pak Prabowo bahwa banyak program-program dari Pak Jokowi masa yang akan datang yang besar kemungkinan akan dikoreksi oleh Pak Prabowo. Karena kenyataannya begitu banyak yang menyalahi aturan. Ini kan Pak bambu ini sedikit demi sedikit mulai menyeret Solo, ya kan? Orang mempertanyakan kok tiba-tiba ada HPB-nya. HPB-nya kapan dikeluarkan tahun 2022? Siapa presidennya di situ? Presiden Pak Jokowi. Maksud Pak Jokowi tidak tahu ada pengeluaran HPB sampai 260 ya? Bukan 26, 260 HPB di dalamnya itu. Lalu tidak diketahui gimana ceritanya. Kan orang meleset-leset itu. Kemarin AHY sudah menyatakan, oh itu bukan di periode saya. Jadi satu persatu mulai saling bela, kan? Bukan di periode saya, tapi di periode yang sebelumnya. Tapi periode sebelumnya itu adalah Pak Hadi. Pak Hadi sudah mengatakan bahwa zaman saya mengatakan itu. Lah kalau berbantah-bantah, itu artinya ada kekuatan besar yang mengatakan itu tentu saja akan nyaman. Seiring dengan Pak Prabowo dengan Megawati dinaikkan, munculkan, itu juga bagian dari simbol yang mulai makin menegaskan bahwa Pak Prabowo setelah 100 hari ingin tampil sebagai presiden yang datang dari Kertanegara, bukan presiden yang berasal dari Solo. Nah, cuma saya lihat nih, ini kan pertemuan tertunda-tunda, katanya 23 Januari kemarin ini ya, rencananya. Tapi kita kapan? Saya kira justru kalau makin diperlama, kalau misalnya yang penting Kongres PDI Perjuangan, kedua ini malah diuntungkan kalau lama mereka ketemu justru lebih bagus bagi mereka secara politik, bukan bagi bangsa ini.
bagi mereka secara politik. Apa bagi bagusnya? Karena pada saat itu ada kemungkinan Ibu Mega karena kutip ya, kongresnya akan diganggu-ganggu oleh orang dari luar. Sebab partai politik kita hanya bisa diganggu kalau ditopang oleh kekuasaan. Cek lagi, partai-partai politik rusuh itu di dalam karena ada kekuasaan yang membiarkan. Nah, Ibu Mega berkepentingan dengan naiknya isu akan digoyang itu agar pemerintah yang sekarang berkuasa, kalau tidak peduli setidaknya dia netral. Kalau pemerintah yang sekarang netral, artinya PDI Perjuangannya masih bisa menangkal serangan yang baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu kepentingannya. Oleh karena itu jangan sekarang, nanti menjelang kongres saja bentuknya itu. Pun juga dengan begitu, Pak Prabowo teruntukkan karena beberapa kebijakannya tidak mendapatkan penolakan yang keras di DPR sekarang. Coba sebelum isu soal pertumbuhan ini muncul, PPN 12 misalnya, bulan Agustus, PDI kencang sampai Hasto ditetapkan sebagai terlibat dalam kasus suap satu kesimpulan, kencang sekali. Ujungnya apa? Presiden akhirnya menangkan PNK PPN 12. Karena di DPR-nya juga kencang, sampai salah satu anggota DPR-nya dari fraksi PDI Perjuangan hendak dipanggil oleh MKD karena dianggap melakukan provokasi kepada masyarakat untuk menolak PPN 12%. Nah, itu kan tugas dia. Tugas dia menyampaikan kepada masyarakat sikap partainya yang menolak itu. Jadi ada anggota DPR yang melaksanakan tugas dan kewenangannya dipanggil DKP MKD. Ada anggota DPR yang syuting di Amerika Serikat tentang kebakaran dibiarkan oleh apa hubungannya syuting di Amerika sana soal kebakaran Los Angeles? Tapi dibiarkan tuh sama MKD. Ada yang masih ini tuh ya, ngemsi di acara lama. Ada juga anggota DPR ngemsi di acara lama, nggak dipanggil oleh MKD. Nah, ini menunjukkan kepada kita awalnya itu benar. Nah, tapi begitu isu tentang Pak Jokowi atau ya Pak Prabowo dengan Ibu Mega akan ketemu, nah kelihatan PDI juga agak rem. Misalnya sampai saat ini saya tidak lihat sikap mereka yang tegas, jelas soal Pak Budi Pak itu. Udah baca belum sikap PDI-nya? Kalau mungkin ada nggak sekencang mereka nggak nolak PPN 12% lah ya kan? Nah ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu mungkin ketemunya jangan kongres saja, jangan sekarang. Cuma di tengah-tengah yang kayak begitu, kasus ketemunya itu 70%, ada 30% yang kosong. 30% ini bisa membatalkan rencana itu. Dan saya lihat sekarang gelakannya ada upaya membatalkan pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu, salah satunya terus mengangkat isunya Hasto. Misalnya kemarin KPK gelakan lagi rumah baru katanya untuk mencari kasus Hasto gitu ya. Jadi ada kelihatan tuh memakai jalur ini, jalur itu, jalur ini justru dalam rangka mencoba mengganggu kemungkinan ada pertemuan Ibu Mega dengan apa yang Pak Prabowo. Padahal kalau Ibu Mega ketemu dengan Pak Prabowo itu, ini saya simbol yang paling keras bahwa era Prabowo rasa Solo akan berakhir menjadi Prabowo rasa Kertanegara. Jadi Kertanegara ya, Prabowo ya, jadi bukan lembaga ya, Kertanegara. Jadi Prabowo akan mungkin sirnya dalam konteks apa namanya itu Solo muncul yang Prabowo rasa Kertanegara. Itu menjawab pertanyaan pertama, kenapa kelihatan dia goyang-goyang? Karena memang nggak ada masa depannya kalau dia tetap di Solo. Kalau Pak Prabowo tetap mengikuti arahan Solo, berhadapan dengan kasus-kasus yang berhubungan seperti Pak ini. Ini masih satu loh. Kita nggak ke depan yang mana lagi yang kena, ini lagi kena, itu lagi kena. Karena tadi seperti disebutkan oleh Pak Budiman, sembrono semua yang dilakukan oleh
Pak Jokowi. Karena apa? Karena dibalut tingkat kepuasan yang 80%. Pola itu sekarang dipakai lagi oleh pembantunya Pak Prabowo untuk menginformasikan bahwa seolah-olah ada tingkat kepuasan yang mencapai 80% kepada Pak Prabowo yang kemarin dirilis oleh salah satu media nasional. Itu cara kerja yang pernah dialami oleh Pak Jokowi selama 5 tahun. Sekarang dipakai oleh Pak Prabowo. Cuma kita ingatkan Pak Prabowo, kalau Anda mau menggunakan metode cara yang seperti itu, Anda sedang sebetulnya berhadapan dengan realitas kosong. Jokowi dibantu terus tuh dengan tingkat kepuasan 80%, 70%, terbaik sepanjang sejarah lah, ini macam-macam dan seterusnya itu. Lalu Pak Prabowo sekarang menghadapi tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang 80% itu adalah kerusakan di sana sini. Yang paling dekat dari kita adalah kabar baru. Yang lain apa? Kan bukan mereka kita lagi menjadi tentara rasa polisi, polisi rasa tentara. Tentara kerjanya melakukan pengamanan, polisi kerjanya tembak orang. Kejadian sekarang. Tiap hari kita baca apa namanya, polisi tembak sana, polisi tembak sini, dan sebagainya. Tembakan di polisi itu adalah alat paling akhir dalam konteks penegakan hukum dan ketertiban. Itu pun kalau mengancam dirinya. Sekarang enggak, cepat sekali. Jadi polisi rasa tentara, tentara rasa polisi. Tentaranya makin jauh dari politik, polisinya makin dekat dengan politik. Sekarang itulah yang disebut dengan pancokan, partai coklat. Itu kerusakan yang lain. Belum lagi kerusakan hukum. Di mana sekarang, di mana kita lihat sepanjang 5 tahun terakhir, ada hakim yang memutuskan putusan terhadap terpidana, terdakwa pidana korupsi 270 triliun sambil senyum, coba kalian videonya kan? Si terdakwanya, terpidananya sambil menunggu istrinya, akhirnya di belakang senyum-senyum 270 triliun cuma 6 tahun. Di mana kita lihat terjadi itu? Di eranya Pak Prabowo, warisan dari kultur hukum yang dibangun oleh Pak Jokowi. Berat sekali. Bahkan itu sudah tak punya hati terhadap uang negara yang dikorupsi atau yang dirugikan 270 triliun. Itu kerusakan-kerusakannya. Belum lagi tadi Mahkamah Konstitusi, rasa aman dan seterusnya. Nah ini kita ingatkan. Kenapa ini? Karena di belakang Pak Jokowi saat itu orang bekerja bagaimana menaikkan rating citra Pak Jokowi sebagai orang yang memuaskan, nggak peduli pada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh rasa tingkat bos. Nah sekarang kelihatan mulai dipakai lagi, dan yang melakukan itu masih orang-orang yang dulu juga bekerja sama ya. Nah ini yang perlu kita ingatkan, jangan pakai pola itu Pak Prabowo. Kalau Anda terlena itu, Anda akan melupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh organisasi ini sudah Celios. Saya belum membaca. Celios itu mengumpulkan pakar-pakar, lalu yang membuat semacam survei pakar, expert judgment. Ya, expert judgment. Ternyata tingkat kepercayaan dan kepuasan kepada Pak Prabowo itu cuma 5. Kepada cuma 3. Kalau ditemukan yang expert mengatakan cuma 2. Karena mereka menyentuhnya bukan hanya sekedar fisik, tapi juga rohani. Bukan hanya sekedar makan siang, tapi juga soal penegakan hukum. Maka muncullah angka 5.
kalau model apa namanya dia tidak kekuasaan ala rezimnya Jokowi maksud sama seperti yang kemarin, bagikan bansos, MPG jalankan, janjikan kenaikan gaji PNS, gaji buruh, lalu beri janji untuk menggratiskan warga negara yang 6 tahun medical check up. Ditanya setelah itu semua dibagikan, ya siapa yang mengatakan tidak berterima kasih pada Pak Jokowi? Pada Pak Prabowo. Yang survei 14 Januari itu artinya bansosnya sudah dibagikan, MPG-nya sudah jalan, sudah ada penolakan PPN 12% ditetapkan gak jalan, lalu gaji PNS dijanjikan naik, gaji WPR dijanjikan naik, lalu kemudian orang-orang yang berulang tahun lalu medical check up-nya akan digratiskan, lalu survei 80% puas. Model kerja ini yang dipakai oleh Pak Jokowi, yang kemudian berdasarkan tingkat kepuasan 80% yang piskri ini yang melakukan kerusakan di sana sini. Yang sekarang kita harus tahu, aparat polisinya begini, gitu ya, tentaranya makin dekat lagi ke politik. Tadi dijelaskan kami tadi hakimnya ketawa memutuskan 6,5 tahun untuk tingkat kerugian negara yang sampai 270 triliun. Ketawa, senyum. Belum lagi politisinya yang mengerjakan tugasnya dan kewenangannya dipanggil, mau sidang, sementara yang handphone sana sini malah dibiarkan, jadi apa-apain, dibela lagi sama partainya. Lihat nggak kerusakan yang saya sebut sebagai moral bangsa ini, ruhani bangsa ini. Dan itu nggak mudah kawan-kawan untuk mengobatinya. Kalau Anda lapar, kasih makan selesai, laparnya hilang. Tapi kalau ibu orang rusak, nggak setahun 2 tahun menyelesaikan. Paham saya? Jadi kalau miskin, orang miskin dikasih makan selesai, laparnya hilang, persoalannya selesai. Tapi kalau udah miskin moral, miskin etik, ya kan, miskin rohani, puluhan tahun kita membenahi. Sampai sekarang mentaliti korup nggak hilang. Tambah parah. Jadi ini bukan persoalan miskin, mental sudah, mentaliti korup. Yang korupsi ini kan bukan orang miskin, orang-orang kaya semua. Kalau korupsi itu karena kemiskinan, yang miskin ini yang akan korupsi. Nah ini kita tahu pendidikannya hebat-hebat semua, itu yang mau memilih. Ini sudah soal mentality. Ada kepala desa di Tangerang itu yang mobilnya luar biasa dan sebagainya. Ada pemimpin istri pemimpin di Republik ini pidato soal UMKM sampingnya tadi. Ini tidak. Nah, karena itu kalau bagian ini ada lagi supaya moral, etik, bukan kita berbangsa dan bernegara ini mau kemana? Ini dipilih harus semua. Sehingga kita nggak bicaranya lagi soal perut kenyang, enggak, tapi otak juga harus kenyang, jiwa juga harus kenyang. Itu makna penting dari lagu yang kita nyanyikan tadi. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu yang disebut dengan Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu rohani, sosial itu jasmani. Jadi cukupkan bahan dari otaknya, cukupkan juga bahan makan bagi dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.